Gapai Kemuliaan dalam episode Sholawat Penyambung Rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat yang disebutkan oleh Mbak Mila itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi salawat kepada Nabi. Itu Nabi di situ ada alif lamnya, bukannya alan Nabi tapi alan Nabi. Alan Nabi. Sehingga Nabi yang mana, kalau dikatakan Nabi yang mana, maka ulama mengatakan Nabi Muhammad. Karena memang alif lamnya itu li ahdi zikri. Allah pada ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang ya utusannya Nabi Muhammad itu. Jadi maksudnya ayat ini hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan salawat langsung dari Allah dan dari para malaikatnya. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad ya, dan beri salam kepadanya. Kalau ditanya bagaimana cara memberi salawat, maka tidak ada yang mengetahui kecuali kita terwakili oleh sebuah pertanyaan salah sahabat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasul, bagaimanakah aku bersalawat kepadamu? Artinya kalau dibilang as-salawat huwa doa, salawat itu maknanya doa. Tetapi doanya yang seperti apa gitu ya. Kemudian Nabi di dalam hadis itu dikatakan fasakatan Nabi itu diam sehingga orang-orang menduga seperti halnya Nabi itu tidak memberikan atensi terhadap pertanyaan itu. Tetapi tidak lama kemudian beliau mengatakan, kul, ucapkan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barakta ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu hadisnya sahih dalam beberapa periwayatan. Jadi sudah diajarkan bentuk model cara pengucapan salawat semacam itu. Nah, ulama berpendapat termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, itulah yang dijadikan pedoman untuk membaca salawat di dalam sholat. Baik di dalam salawat tahiyatul awal atau tasyahud akhir ya. Hanya saja kalau tasyahud akhir dibacanya secara keseluruhan, secara maksimal. Itu yang dimaksud dengan salawat. Oke. Pak Kiai, berarti kan kalau dalam keseharian kita juga mengenal ada berbagai macam diksi ya, maksudnya pelafalan yang berbeda. Ada yang menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang afdolnya mana dan apa perbedaan di antara keduanya, Pak Kiai? Ya, jadi kalau ditanya mana yang afdol, barangkali kajiannya dulu dia dilihat dari perspektif apa. Kalau orang-orang yang tekstualis lebih cenderung untuk memurnikan hadis-hadis Nabi apa adanya, maka mereka tidak mau menambah-nambahkan. Dan ini saudara-saudara kita ada yang punya pendirian yang semacam itu, dan mereka ya lazim disebut dengan kaum tekstualis ini karena dianggapnya bagian dari sebuah gerakan pemurnian hadis itu. Tetapi ulama yang lain yang mengatakan itu adalah model yang sedang diajarkan. Tetapi bagaimana kita mengekspresi, jadi model dengan mengekspresikannya itu beda. Ya. Nah, ekspresi itu harus ada muatan adab. Ada muatan adab. Bisa dibayangkan kalau umpamanya anak bertanya kepada bapak, "Bapak,
namanya siapa? Maka ayahnya mengatakan Muhammad, Ali, Suparman, ya, menyebutkan apa adanya. Tetapi anaknya nggak boleh memanggil Parman mau kemana, gitu loh. Maka itu dianggapnya tidak adab. Sehingga penyebutannya itu ditambahkan dengan gelar-gelar penghormatan. Seperti Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Nabi itu hadisnya saya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpinnya keturunannya Adam. Wala fakhra, dan aku tidak membanggakan itu. Nah, kata sayyidu itu diambil, diadopsi. Sehingga ketika menyebut nama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dianggapnya gerakan pemurnian, mereka tidak menggunakan, tapi ekspresi orang-orang yang menganggap segala sesuatu itu mengedepankan etika, adab, maka mereka nggak berani menyebut nama Nabi Muhammad, cuma sekedar namanya saja. Jadi silakan dipilih gitu ya. Iya, silakan dipilih. Kira-kira mau mengedepankan yang mana gitu ya, Pak Kiai, itu pilihan pribadi masing-masing, betul. Pak Kiai, jadi kan memang dalam Al-Quran saja bahkan Allah menyampaikan aku dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ini kan berarti menunjukkan bahwa penting sekali. Artinya apa ya? Sebuah panduan juga buat seorang hamba ya, seorang muslim untuk melakukan solawat. Nah, sebenarnya kenapa ini begitu penting dan apa dampaknya untuk kita, Pak Kiai? Baik, di kalangan mazhab Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka menganggap bahwa membaca salawat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga kalau tidak membaca salawat di dalam sholat, maka sholatnya sah, ya, wahwa musiun, tapi dia orang yang melakukan kesalahan. Jadi meninggalkan sholat, tidak membaca sholawat di dalam sholat, ya, sholatnya sah. Tetapi wahwa musiun, tapi dia adalah pelaku kesalahan, melakukan kesalahan. Jadi melanggar adab gitu ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Sehingga ayat yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, kata shollu itu fi'il amar, kata perintah. Maka perkataan syahadat itu menurut ulama itu seumur hidup wajib dia bersalawat 1 kali. Seumur hidup wajib sekali-sekali. Tapi di dalam sholat, kalau dia tidak membaca salawat, sholatnya yajibu alaihil i'adah. Wajib diulang sholatnya. Jadi membaca salawat ruknun min arkanis sholah fit tasyahhudil akhir. Rukun di antara rukun-rukun sholat, bacanya di tasyahud akhir yang sempurna itu. Adapun tasyahud awal, ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah. Okay. Nah, kan juga kadang-kadang ya, nama Pak Kiai ya, kita itu suka kadarnya tuh berbeda. Kalau pas lagi sholat yang khusyuk gitu ya, pengucapan sholawat atau setiap bacaan dalam Quran atau dalam sholat itu kadang-kadang kan penuh dengan rasa gitu ya. Tapi kalau lagi buru-buru misalnya, ya yang penting pokoknya baca aja lah gitu. Nah, ini kan berarti kadar apa ya, derajat ya penghayatan kita, terutama dalam hal sholawat ini kan pasti juga berbeda. Ada yang bagaimana kemudian bedanya kalau misalnya hanya sekedar diucapkan lisan dan kemudian dengan sepenuh hati. Kira-kira bagaimana kemudian Allah melihat ini, Pak Kiai? Iya, subhanallah. Tidak sama membaca salawat dengan membaca Al-Quran. Orang kalau membaca Al-Quran itu pertama dia harus fasih. Ya, belajar ilmu tajwid. Waratilil Qur'ana tartila, itu sudah ada pedoman. Ya, betul. Nggak bisa keluar dari cara ya yang semau kita. Tapi kalau membaca salawat, dia serius dan dia mengerti maknanya. Dia serius dan dia mengerti maknanya itu bagus. Dan sallallahu alaihi asyran, Allah akan membalasnya dengan 10 salawat kepada orang yang mengucapkan 1. Balasannya 10. Bagi orang yang mengucapkannya benar,
tapi dia nggak mengerti artinya. Sholawatnya tetap bermanfaat buat yang membaca dan sholawatnya disampaikan kepada Nabi. Bagi orang yang bacanya tidak fasih, tapi dia melahirkannya itu menyampaikannya dengan cinta, ternyata bobotnya juga tidak kalah berkurang. Ya, jadi sungguh luar biasa bagi orang menyampaikan maaf kira-kira tidak fasih, tidak mengerti maknanya, tapi kecintaannya berbumbu cinta yang luar biasa, itu yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai, bicara soal selawat ini, ada beberapa case terkait selawat yang juga sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih Pak Kiai ya, nanti pembahasannya di segmen berikutnya. Kalau kita lihat rumah bagus, kalau kita lihat mobil bagus, udah selawatin aja. Nah itu sebenarnya hukumnya bagaimana? Nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Like a Hellcat.